Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel dari kelompok kami dengan judul Lunturnya Kaidah dan Kedudukan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Komunikasi di Era Zaman Now, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Panca Dewi Purwati, MPD. Kelompok kami beranggota 5 orang, diantaranya ada Ahmad Firdaus, Aprilia Rizky Sri Sofiantari, Indi Aza Alawiyah, Farihatul Mutia, dan Ristiana. Berikut adalah peta konsep dari presentasi kami. Yang pertama ada kaidah dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua ada fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemahaman dan fungsi bahasa sebagai jiwa nasionalisme. Yang keempat, ada bahasa yang sering digunakan oleh kaum muda di media sosial. Yang kelima, solusi. Dan yang terakhir, penutup. Kaidah dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Yang keempat, sebagai alat penghubungan antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, bahasa berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman dan fungsi bahasa sebagai jiwa nasionalisme. Kebahasaan yang telah dibakukan di Indonesia menurut buku Arifin 2008-12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya yaitu A. Lambang kebanggaan kebangsaan di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang B. Lambang identitas nasional bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang C. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya. Bahasa yang sering digunakan oleh kaum muda di media sosial. Media sosial ini baik berupa Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Terdapat bahasa-bahasa yang dibuat oleh kaum muda atau anak remaja pada masa kini yang kita bisa sebut sebagai anak milenial. Di situ terdapat bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang pasti. Contoh dari bahasa gaul ini seperti kata saya menjadi gue, kata kamu menjadi lu, kata aku menjadi ako, kata cantik atau keren kita ganti dengan kece.
kece parah biasanya kaum muda mengatakannya. Dan terus juga ada penghilangan huruf awal kata. Nah, seperti contohnya kata memang menjadi emang, kata sudah menjadi udah, kata iya menjadi iya, dan contoh lain sebagainya. Yang kedua ada bahasa alay. Bahasa alay ini merupakan singkatan dari bahasa anak layangan atau bahasa kampungan. Disebut bahasa kampungan karena pada zaman sekarang bermain layangan itu sudah jarang digunakan. Dan ada berikut contoh kata alay yang sering digunakan oleh kaum muda di media sosial, yaitu dari kata awalnya maaf menjadi moves, muup, kata aku menjadi akoh, dan kamu menjadi kamoh, kamu, dan contoh lain sebagainya. Yang ketiga ini, masyarakat di wilayah Indonesia merupakan masyarakat bilingual atau multibilingual. Maknanya peristiwa kontak antar bahasa itu terjadi di dalamnya. Hal tersebut terjadi juga dalam bahasa yang sering digunakan dalam media sosial. Contohnya, apa kabar guys? Nah, kata guys ini merupakan kata bahasa Inggris ya. Jadi dikatakan multibilingual. Nah, ada juga yang sering menyebutkan dalam perjalanan atau on the way. Terus juga ada dia itu tidak cukup smart. Nah, kata smart ini merupakan kata dari bahasa Inggris juga. Nah, lalu ada solusi. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam pergaulan internasional, bahasa Indonesia mewujudkan identitas bangsa Indonesia. Dan juga kita harus mempraktekkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita memberikan contoh yang terbaik sebagai seorang mahasiswa kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada adik-adik kelas atau ya yang terdiri dari SD, SMP, atau SMA. Mungkin sekiranya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.